Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak GS. Kali ini kita akan membahas tema 3, subtema 2, pembelajaran 6 dari halaman 105 sampai dengan 112. Di awal pembelajaran disajikan sebuah bacaan berjudul Sejarah Penemuan Badminton yang berisi tentang nama badminton yang diambil dari nama suatu rumah atau istana dan menjadi satu-satunya cabang olahraga yang namanya berasal dari nama tempat. Kemudian di halaman selanjutnya ada bacaan berjudul Pensil, si kecil yang amat penting, yang berisi informasi mengenai awal mula ditemukan pensil hingga berkembang seperti saat ini. Kalian baca dengan seksama ya. Kemudian di halaman 107 kita diminta menulis hal-hal penting dari teks tersebut. Di sini Pak GS contohkan seperti ini. Ada topik masalah di paragraf 1, ada deret penjelas di paragraf 2 dan 3, serta kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis di paragraf keempat. Kalian bisa pause videonya untuk membaca lebih teliti. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kemudian kita diminta menemukan dan menuliskan kata-kata bercetak miring di dalam teks tersebut untuk pembelajaran berikutnya. Di sini Pak GS temukan kata-kata tersebut adalah seperti ini. Ada gimana sih? Bikin, modern, zaman, dipakai, gampang, terus, dibikin, dan seterusnya. Selanjutnya, masih ingat cerita tentang Ani yang dipenuhi kebutuhan sekolahnya serta selalu dibuatkan makanan sehat oleh orang tuanya, di mana dia bertanggung jawab dengan rajin belajar dan mematuhi nasihat orang tuanya. Nah, dari bacaan tersebut, mari kita lengkapi diagram ini. Hak Ani mendapat pendidikan, mendapat makanan yang sehat, dan mendapat perhatian orang tua. Dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban, menjadi orang berpendidikan, membanggakan orang tua dan cita-cita dapat tercapai. Manfaat kewajiban, tujuan akan tercapai dan dihargai orang lain. Dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban, terjebak dalam kebodohan, mengecewakan orang tua dan gagal meraih cita-cita. Kemudian, mari kita jawab pertanyaan selanjutnya. 1. Sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut. Mematuhi nasihat orang tua dan rajin belajar. 2. Apakah Ani telah menjalankan kewajibannya? Jelaskan dan berikan contoh. Sudah. Ani menjalankan kewajiban dengan patuh kepada nasihat orang tua dan rajin belajar sehingga selalu mendapat nilai yang memuaskan. 3. Apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani? Ani dapat meraih cita-citanya. 4. Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Sudah, dia mendapat fasilitas belajar dan dia bertanggung jawab dengan belajar rajin sehingga nilainya selalu memuaskan. 5. Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Jelaskan dan berikan contoh. Jika Ani tidak patuh terhadap orang tua dan tidak rajin belajar, maka orang tuanya akan kecewa dan nilainya akan turun. Terakhir, kita diminta melengkapi diagram di halaman 111. Di sini Pak GS contohkan, nama Pak GS, kewajiban, belajar dengan rajin, mematuhi nasihat orang tua dan guru, sopan kepada orang yang lebih tua, dan bertanggung jawab terhadap hak yang saya dapatkan. Akibat jika bertanggung jawab, orang tua dan guru akan bangga dengan saya, dan saya dapat meraih cita-cita. Manfaat kewajiban, menjadi orang yang dipercaya dan disenangi orang lain. Akibat jika tidak bertanggung jawab, orang tua dan guru akan kecewa dan kita akan menjadi orang yang rugi. Nah, jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Cukup sekian pembelajaran bersama Pak GS kali ini dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.